Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai industri elektromagnetik yang terjadi pada generator yang menghasilkan listrik. Oke, baik, kita mulai. Ini ada ilustrasi. Ilustrasi ini menunjukkan pergerakan magnet. Ini kumparan dan ini alat ukurnya. Jadi kita akan perhatikan reaksi dari pada saat pergerakan magnet ini. Ketika akan masuk kumparan, kemudian masuk kumparan dan keluar. Ya, kita lihat dari reaksi alat ukur ini. Ya, bergerak ya, pada saat mendekat magnet mendekati kumparan, jarum pada alat ukur ini menunjukkan pergerakan pada salah satu arah yang menandakan adanya beda potensial. Ini pada saat magnet masuk ke dalam kumparan dan terhenti sejenak, jarum galvanometer pada alat ukur ini menunjukkan ke angka 0 karena tidak terjadi perubahan garis gaya magnet. Kemudian selanjutnya, ya, pada saat magnet keluar, ya, jarum galvanometer ini kembali bergerak ya, pada arah kebalikannya. Ini menunjukkan adanya beda potensial yang berbalik, ya, arahnya berbalik. Ya, jadi industri elektromagnetik menghasilkan arus listrik dalam dua arah yang saling bergantian. Arus ini disebut dengan arus bolak-balik. Ya, jadi saling bergantian disebut dengan arus bolak-balik. Kemudian polaritas tegangan pada ujung-ujung kumparan juga selalu berubah, kadang positif dan kadang negatif. Ya, tegangan yang polaritasnya selalu berubah ini disebut dengan tegangan bolak-balik. Kemudian mengenai gagal induksi, ini terdapat 3 faktor yang sangat mempengaruhi besarnya. Di antaranya ada banyaknya lilitan kumparan, kemudian kecepatan keluar dan masuknya magnet ke dalam kumparan, atau pada saat pengaplikasiannya perputaran, ya, berputar. Kemudian kuat magnet yang digunakan. Ya. Jadi kekuatan magnet yang digunakan merupakan salah satu bagian atau salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gagal induksi. Ya, jadi ada 3 faktor ini yang mempengaruhi gagal induksi atau garis gaya listrik, garis gerak listrik. Ini adalah generator. Generator ini menghasilkan listrik dengan perputaran. Nah, jadi merubah energi kinetik atau merubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi untuk sumber pergerakannya, jadi generator ini tidak bisa berputar dengan sendirinya. Ada perangkat yang terhubung dengan generator ini. Ini pada pembangkit listrik. Untuk prinsip kerjanya, ini generator. Jadi ini ada kawat yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Jadi kawat yang
atau kumparan yang berwarna biru ini terdorong ke atas, kemudian yang kuning terdorong ke bawah. Ya. Jadi dengan perputaran ini mengakibatkan terjadinya arus listrik yang mengalir pada kumparan, ya, perputaran seperti ini, sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian mengenai generator, itu ada yang AC dan DC. Untuk generator AC atau alternator adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus bolak-balik. Jadi menghasilkan arus bolak-balik, dan yang membedakan ini adalah dua buah cincin luncur. Jadi pada generator AC terdapat dua buah cincin luncur. Nah, cincin luncur ini yang menghindari lilitan dari kabel. Ya, jadi menghindari lilitan kabel menggunakan dua buah cincin luncur ini terhubung pada AC. Kemudian untuk yang DC ini menggunakan sepasang cincin belah, ya, untuk menghasilkan listrik saat. Jadi dengan perangkat ini, generator DC akan menghasilkan listrik tanpa mengakibatkan kendala, ya, pada lilitan kabel ini. Jadi karena ini akan berputar, ya, generator rotornya akan berputar pada poros, ya, dan dari perputaran tersebut menghasilkan listrik yang akan dialirkan pada perangkat lain. Jadi untuk rotor itu adalah bagian yang berputar dari sebuah generator. Jadi ini adalah rotornya yang berputar. Kemudian untuk yang statornya ini adalah yang tetap atau berupa magnet. Umumnya berupa magnet. Ya, untuk gambaran lebih mudahnya adalah Tamiya. Ya, Tamiya. Kalian mungkin pernah bermain Tamiya, mobil Tamiya. Itu dinamonya pada saat kalian buka itu ada kumparan pada bagian tengah dan magnet pada sisi dalam dari dinamo tersebut yang menempel pada dinding housing dari dinamo, ya, dinamo pada mobil Tamiya tersebut. Nah, untuk pada pembangkit listrik tenaga air, jadi generator ini membutuhkan perangkat yang bisa membantu untuk memutarkan as pada generator. Pada pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan turbin air, menggunakan turbin untuk bisa menggerakkan generator, untuk memutar generator. Jadi as pada turbin ini dikoppelkan dengan generator sehingga pada saat turbin air tersebut terkena dorongan air dan berputar, sehingga perputaran tersebut akan diteruskan pada as dan hingga ke generator, sehingga generator tersebut menghasilkan listrik. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga nuklir, nah, ini menggunakan reaksi fusi dari uranium yang digunakan, kemudian
akan menghasilkan panas. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan panas, dan panas tersebut digunakan untuk mendidihkan air. Mendidihkan air sehingga dihasilkan uap bertekanan, kemudian dialirkan pada nozzle hingga mengenai sudut-sudut turbin uap tersebut. Pada saat berputar turbin uap tersebut, as pada turbin uap tersebut dikoppelkan dengan generator, dengan as pada generator, sehingga generator pun ikut berputar dan menghasilkan listrik. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga uap, ini prinsipnya hampir sama, perbedaannya dari bahan bakarnya. Pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan bahan bakar batu bara yang disuplai. Kemudian batu bara tersebut dibakar atau sebagai pemanas pada boiler. Boiler ini berisi atau pipa-pipa air, pipa-pipa air yang dialirkan air. Kemudian karena pada boiler ini panas, suhunya tinggi dari batu bara tersebut yang terbakar, yang menyala, sehingga air yang dilewatkan tersebut menjadi uap bertekanan, dan uap bertekanan tersebut dialirkan dengan nozzle menuju sudut-sudut turbin uap. Kemudian sudut-sudut turbin ini akan berputar, sehingga generator pun, rotor pada generatornya juga akan berputar, sehingga generator akan menghasilkan arus listrik. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga angin, ini menggunakan sudut-sudut turbin angin, menggunakan kekuatan dari angin yang memutar sudut-sudut turbin ini. Perputaran tersebut akan diteruskan dari as ke jir-jir, sehingga itu tersebut terhubung dengan jir pada generator, dan generator pun akan berputar dan menghasilkan listrik. Jadi pada pembangkit listrik tenaga angin ini akan dilengkapi dengan kontrol angin. Pada saat kecepatan angin tinggi, itu akan ada brake yang menahan agar perputaran dari sudut turbin ini tidak over, sehingga kondisi dari turbin angin ini akan tetap baik. Jadi dalam skala kecil kita bisa melihat generator pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini juga mengalami perputaran, Jadi listrik yang dihasilkan itu karena perputaran dari rotor di dalam dinamo sepeda, sehingga ini akan dihubungkan pada lampu, sehingga lampu bisa menyala dengan terang. Ya, baik, sampai sini saya harap ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.